Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kabar kita semua, kabar Bapak Ibu yang di rumah dalam kondisi baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari menjelang siang hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus yang kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita ada hingga saat ini. Karena pemeliharaan Tuhan kita ada hingga saat ini. Mari kita membawa hati dan pikiran kita, hidup kita di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Berkenanlah atas hidup kami Tuhan. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Mari kita pujikan pujian kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan dengan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau adalah kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
bahwa kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, pimpin seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini. Dari awal pertengahan hingga kami akan akhiri Tuhan, hanya Engkau yang kami pinta untuk beracara memimpinnya. Terlebih Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan. Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga dengar-dengaran akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami dan ini hidup kami. Kami serahkan dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan terus naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Meskipun dalam kondisi saat ini, COVID, kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh keluar dari rumah. Tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kita ada karena kasih Tuhan. Allah itu baik. Puji Tuhan. Dahsyat dan maha pemelihara. Dia menyediakan segala yang saya perlukan dan Bapak Ibu perlukan. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan setiap hati dan pikiran kita. Di mana dunia saat ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita datang dengan membawa hati kita kepada Tuhan. Membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak hanya membawa beban yang ada dalam pikiran kita, tapi Bapak Ibu mari bersama saya kita belajar bersama-sama. Kondisi apapun yang kita alami saat ini, mari kita belajar bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada hal yang tidak baik yang daripada Tuhan. Semua baik yang daripada Tuhan. Luka hati yang mungkin kita alami, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita. Tuhan sumber kasih damai sejahtera bagi kita. Mari
kita meminta kasih itu daripada Tuhan. Kasih yang lemah lembut, kasih yang mengasihi, kasih yang tidak membeda-bedakan, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, bersiap mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Sembari mempersiapkan hati kita, mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kasih itu lemah lembut, kasih itu mengasihi. Sekali lagi kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Sekali lagi kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan, ajarilah kami. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya, Kasih-Mu kian kudus tiada batasnya. kasih-Mu kurus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari Tuhan dalam keterbatasan kami membutuhkan kasih Tuhan yang berlimpah tercurah dalam kehidupan kami, yang boleh menguatkan kami, menopang kami untuk boleh menghadapi setiap tantangan kehidupan kami, khususnya pada saat ini kami menghadapi COVID. Ya, banyak tantangan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa penghiburan-Mu akan memampukan kami untuk boleh terus bersandar, berpaut, mengandalkan Engkau. Dan pada hari ini kami telah menaikkan pujian kami untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang percaya yang telah dipilih, yang telah diberkati. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus berkaryalah di tengah kami, walaupun jarak, walaupun tempat yang berbeda. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam setiap hati kami, memberikan pengertian bagi kami dan memampukan kami untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Syukur kepada Tuhan di mana pada hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun tempat, walaupun jarak ya yang membedakan, tetapi kita percaya bahwa ya ibadah ini akan mendatangkan berkat bagi kita karena Tuhan hadir ya di setiap tempat di mana kita berada. Ya, saudara-saudara, pada hari ini tema renungan firman Tuhan kita adalah jadilah ramah dan penuh kasih. Jadilah ramah dan penuh kasih. Sebenarnya tema ini ya tema yang menjelaskan tentang kehidupan kita ya sebagai orang-orang percaya. Ramah dan penuh kasih ini adalah ekspresi hidup orang-orang percaya. Ya, karena ya kita diberkati, kita dipanggil untuk seperti itu, untuk meneladani daripada Tuhan kita. Tuhan Allah kita penuh kasih. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu bagian teks Alkitab di dalam Efesus pasal 4. Kita akan membacakan dari 23 sampai 32. Ya, Efesus 4 ayat 23 sampai 32. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di dalam teks Alkitab ini ya biasa sangat terkenal ya, biasa dibahas tentang manusia lama dan manusia baru ya. Saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan kita hidup di dalam natur yang baru, kita hidup sebagai manusia baru. Tentu ada kebiasaan-kebiasaan baru ya yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Ramah dan penuh kasih itu menjadi satu karakter bagi setiap kita orang-orang percaya. Bapak Ibu berbicara tentang ramah dan penuh kasih, saya pernah mendapatkan seorang teladan hidup ya, yang begitu luar biasa. Orang ini adalah Bapak almarhum Chandra Halim. Dia adalah seorang jemaat GKRI Dwi Warna yang benar-benar memberikan kesaksian hidup yang luar biasa. Ya, di mana sampai menutup usia pun ya dia tetap mengekspresikan imannya di dalam perbuatan-perbuatannya. Bapak almarhum Chandra Salim ini ya kira-kira sudah pulang ke Bapak di surga itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Tetapi banyak kesaksian-kesaksian yang diceritakan tentang beliau yang luar biasa. Ya, sebagai seorang kepala rumah tangga, ya dia menjadi seorang suami yang baik, yang mengasihi istrinya, yang bertanggung jawab. Dan setiap kesaksian-kesaksian dari anak-anaknya menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Seorang yang sabar, ya, seorang yang peduli, ya, seorang yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Walaupun sudah usia dewasa, tapi Pak Chandra Salim tetap memperhatikan anak-anaknya. Kondisi mereka bagaimana ya. Banyak kesaksian yang baik yang diceritakan tentang Pak Chandra Salim ini. Dan bukan hanya dari keluarganya,
tetapi dari sanak saudara, famili juga menceritakan tentang kebaikan hati beliau. Ya, suka menolong, ya. Pada saat mereka merantau ke Jakarta, Pak Chandra Salim ini sering, ya, mengizinkan mereka tinggal di rumah beliau, ya. Orang yang sangat luar biasa, dan bukan hanya baik dengan orang-orang dekat, tetapi dengan rekan usaha pun, ya, dia juga berbuat baik. Banyak cerita-cerita, kesaksian-kesaksian yang diberikan tentang Bapak almarhum Chandra Salim. Dia adalah seorang yang luar biasa. Saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teladan hidup inilah yang seharusnya kita ekspresikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Perbuatan-perbuatan yang menyatakan iman kita. Perbuatan-perbuatan yang harusnya sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada zaman-zaman ini kita menemukan banyak sekali, ya, ada sebagian besar orang-orang percaya itu, ya, tidak menyatakan hal yang demikian, tidak memberikan teladan hidup yang seperti kesaksian dari pada almarhum Bapak Chandra Salim ini. Mereka garang, mereka egois, ya, mereka pemarah, ya, banyak hal yang diceritakan, ya, tentang orang-orang percaya tidak mengekspresikan imannya sama sekali. Padahal perbuatan-perbuatan baik itu dituntut dari orang-orang percaya. Karena apa? Iman yang hidup adalah iman yang nyata di dalam perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, perbuatan baik ini adalah satu ekspresi, ya, bagaimana orang-orang percaya itu menjalani proses pengudusan, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus. Orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena Roh Kudus itu memimpin untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi pada saat orang-orang percaya, yang disebut orang percaya yang beriman, tetapi apa yang dia lakukan kontradiksi atau bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan, itu perlu evaluasi, perlu introspeksi diri, perlu bertobat lagi, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kehidupan orang-orang percaya itu di dalam progresif sanktifikasi, dalam satu proses pengudusan, ya, mereka pasti mengekspresikan satu perubahan hidup. Mereka akan hidup lebih baik lagi. Hal ini tentu saja bukan berbicara tentang kemampuan daripada pribadi itu melakukan perbuatan-perbuatan baik atau kemampuan pribadi itu untuk berubah. Tentu saja ini tidak terlepas daripada peran Roh Kudus, keniscayaan peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang memampukan mereka untuk boleh hidup kudus, mengalami progresif pengudusan di dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain, manusia atau pribadi itu sendiri pun ya harus berperan aktif untuk berjalan untuk hidup kudus. Ya, di dalam Alkitab menuliskan bagaimana Tuhan memberikan sarana-sarana pengudusan. Salah satunya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sarana utama, ya, untuk membentuk orang-orang percaya itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi proses pengudusan itu tidak terlepas daripada peran Roh Kudus dan peran aktif daripada orang percaya sendiri. Dan pada hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian merenungkan dari Efesus pasal 4, ya, dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, ada dua hal, ya. Bagaimana peran aktif orang-orang percaya untuk mengikut atau untuk berperan di dalam proses pengudusan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Satu hal Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita di dalam pimpin Roh Kudus itu ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk semakin hidup kudus di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita harus berupaya untuk meninggalkan yang jahat dan di saat yang sama harus melakukan hal yang baik. Jadi Bapak Ibu, dua hal ini tidak terpisahkan. Tidak bisa orang percaya itu tidak berbuat jahat tetapi tidak berbuat baik. Tidak seperti itu.
Karena ada teks-teks Alkitab yang mengatakan bahwa pada saat kita tidak berbuat, kita tahu kebenaran dan tidak berbuat benar, tidak berbuat baik, itu saja berdosa. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita harus melakukan hal itu bersama-sama. Meninggalkan kejahatan dan melakukan perbuatan baik. Mengapa ya saudara-saudara kita jangan berbuat jahat? Ya, yang pertama, ya, mengapa kita tidak boleh berbuat jahat? Apa maksudnya jahat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Rasul Paulus menggambarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan jahat. Yang tertulis dalam pasal 4 ayat 25, 29 sampai 31. Ya, apa itu perbuatan jahat? Yaitu dusta, marah, mencuri, perkataan kotor, kepahitan, kegemaran, ya, kemarahan, pertikaian, fitnah dan segala kejahatan. Dan kalau bisa kita lihat pasal sebelumnya itu di pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu Rasul Paulus juga menjelaskan tentang apa itu yang jahat. Ya, segala jahat itu adalah pelanggaran-pelanggaran, yaitu dosa-dosa yang dibuat atau kehidupan di dalam konsep yang lama, yaitu penyembahan kepada berhala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam teks ini pada saat Rasul Paulus melarang jemaat Efesus untuk membuang segala yang jahat, itu karena di dalam latar belakang kehidupan mereka itu mereka dipengaruhi oleh konsep hidup yang lama. Ya, penerima surat Efesus ini adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka bertobat. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewi. Ya, pada saat itu yang terkenal yang mereka sembah itu adalah Dewi Artemis. Dewa Artemis itu adalah dewa kesuburan. Ya, jadi Rasul Paulus menuliskan ini mengingatkan mereka untuk tidak hidup dipengaruhi konsep mereka yang lama. Mereka harus melepaskan semua itu. Mereka harus melupakan kehidupan mereka yang lama dan mereka hidup di dalam konsep yang baru. Bagaimana mereka bisa hidup di dalam konsep yang baru? Di pasal 1, pasal 2, pasal 3, Rasul Paulus mengingatkan mereka banyak hal tentang signifikan peran Kristus di dalam karya keselamatan yang memberikan anugerah bagi mereka. Ya, di pasal 2 mengingatkan mereka bahwa natur mereka yang lama itu adalah natur berdosa yang akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, mereka mendapatkan anugerah. Ya, lalu mengatakan tentang peran Roh Kudus yang begitu penting di dalam kehidupan mereka. Jadi di pasal-pasal 1, 2, dan 3 ya, Rasul Paulus telah menekankan, ya, menanamkan satu konsep doktrin ya, yang benar ya, untuk menuntun orang-orang Efesus untuk boleh hidup di dalam iman yang benar dengan meninggalkan konsep mereka yang lama. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, perbuatan jahat itu sudah dipaparkan ya di ayat-ayat sebelumnya. Lalu mengapa mereka harus membuang segala yang jahat? Kalau misalnya kita melihat di pasal 2 itu, ya, hal yang mendasari mereka harus membuang segala hal yang jahat itu adalah konsekuensi daripada perbuatan jahat itu. Konsekuensi daripada perbuatan jahat itu adalah kebinasaan. Ya, mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Konsekuensi daripada dosa adalah kebinasaan. Hal itulah yang menjadi dasar bagi orang-orang percaya di Efesus untuk membuang, untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahat. Lalu apalagi, saudara-saudara, mengapa mereka harus membuang segala hal yang jahat? Karena perbuatan jahat itu mendukakan Roh Kudus. Lalu kenapa kalau misalnya mendukakan Roh Kudus? Matthew Henry mengatakan segala perbuatan jahat yang tertulis di dalam ayat 25, 29 itu sampai 31, ya, perbuatan yang mendukakan Roh Kudus. Dan mendukakan Roh Kudus itu akan berdampak kepada kehilangan hadirat dan kuasa Roh Kudus. Kehilangan hadirat dan kuasa Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kadang ada ya pada saat kita
tidak hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, ya kita akan hidup mengikuti natur kedagingan kita. Oleh sebab itu pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa, kita merasa tidak mendapatkan hadirat Tuhan. Pada saat kita beribadah, kita tidak menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mungkin di dalam kehidupan kita hari-hari, sehari-hari, hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Dari perbuatan-perbuatan kita, pikiran kita, perbuatan kita, hati kita, ya, segalanya jahat. Ya. Oleh sebab itu mendukakan Roh Kudus dan Roh Kudus, ya, dan kehilangan hadirat daripada Roh Kudus dan kehilangan kuasanya. Ya, kalau bisa kehilangan kuasa Roh Kudus, di dalam Roma pasal 8 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, ya, Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kuasa bagi kita untuk mematikan natur kedagingan kita. Ya, kalau misalnya kita mendukakan Roh Kudus berarti kita kehilangan kuasa untuk mematikan natur kedagingan kita. Konsekuensi logisnya kita akan terus melakukan perbuatan-perbuatan daging kita, ya, berpikir jahat, mempunyai hati yang iri dan diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan, ya, yang tidak baik. Jadi mendukakan Roh Kudus ini mengandung konsekuensi yang membuat orang-orang percaya tidak akan lebih bertumbuh, tidak akan lebih baik, tetapi akan semakin lemah, semakin kering, semakin tidak bertumbuh. Ya, jadi tidak heran kalau misalnya ada orang-orang yang mengatakan di gereja ini saya tidak bertumbuh. Seharusnya hal yang dia lakukan adalah introspeksi diri. Apakah benar kehidupannya setiap hari adalah hidup yang berkenan kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberikan hadiratnya, sehingga ada damai sejahtera, sehingga ada kuasa untuk mematikan keinginan-keinginan dagingnya. Jadi membuang segala yang jahat itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita adalah manusia-manusia yang lemah, tanpa pertolongan Allah Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh tidak ada apa-apanya. Ya, seperti Rasul Paulus di Roma pasal 7 mengatakan, ya, ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi kita tidak mampu karena kita diperbudak oleh dosa. Dengan pertolongan Roh Kudus baru kita mempunyai kuasa, ya, untuk hidup seterus dengan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, meninggalkan atau membuang segala sesuatu yang jahat itu penting. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita berbuat jahat. Dari keinginan, dari pikiran, ya, dan dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Di dalam pelayanan kita pun kita bisa menemukan hal-hal seperti ini. Ya. Jika di dalam pelayanan pun, ya, kita tidak berpikir bagaimana untuk melakukan pelayanan itu dengan baik, ya, tentu saja itu disebut tidak baik, pelayanannya tidak baik gitu kan ya. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita dimanapun kita berada, kita harus berupaya untuk menanggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui itu baik atau tidak baik? Bukankah Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa firman yang telah kita baca, yang kita pelajari itu memberikan hikmat kepada kita untuk membedakan yang benar, yang salah. Dan firman itu menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dengan pimpinan, dengan pedoman firman Tuhan itulah kita hidup melakukan segala sesuatu yang baik di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan hadirat Allah, kita akan mendapatkan kuasa Allah untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita. Sehingga kita boleh semakin bertumbuh, kita semakin boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, itu hal yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, hal pertama, bukan hal pertama, itu mengapa ya perbuatan jahat itu harus dibuang. Ya, yang pertama itu karena
konsekuensi dari perbuatan jahat itu adalah kebinasaan. Lalu yang kedua itu, kenapa harus berbuat jahat? Karena itu mendukakan Roh Kudus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kenapa harus membuang segala yang jahat? Karena perbuatan jahat itu diperintahkan untuk dibuang. Kalau misalnya kita lihat di Efesus pasal 4 ini, ayat 31. Ya. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Hendaklah dibuang. Ya, dibuang ini di dalam bahasa aslinya itu adalah kata kerja, kata perintah. Ya, jadi diperintahkan untuk dibuang. Ya, kenapa? Perbuatan jahat itu harus dibuang karena firman Tuhan memerintahkannya, kita harus membuangnya. Kalau misal melihat poin 1, poin 2, ya, dampak daripada perbuatan jahat itu sangat tidak baik bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu, karena itu diperintahkan, harus dilakukan. Jadi harus menanggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan jahat itu kalau misalnya kita lihat kamus itu kan yang menunjuk kepada moralitas yang buruk, pikiran yang jahat, sikap yang jahat. Ya, segala sesuatu itu harus dibuang. Lalu terlebih lagi, ya, sesuatu yang jahat itu ada hal-hal yang tidak berorientasi kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak berorientasi kepada Tuhan adalah jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatkan bangsa Israel pada saat mengikat perjanjian dengan Allah. Ya, mereka diperintahkan untuk hidup kudus. Betul? Hidup kudus berdasarkan apa? Batasan mereka hidup kudus adalah perintah-perintah Tuhan. Ya, mereka harus taat setiap melakukan perintah-perintah Tuhan yang telah disampaikan kepada Musa. Lalu apalagi? Mereka tidak boleh mendua hati, tidak boleh menyembah kepada Allah-Allah lain. Ya, dengan hidup seperti itu, mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka tidak melakukan perintah Tuhan, pada saat mereka menyembah Allah lain atau membuat patung lain, mereka sudah berbuat jahat. Apa konsekuensinya? Di dalam Alkitab menuliskan konsekuensi perbuatan jahat mereka adalah penghukuman Allah. Allah menghajar mereka supaya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah kita itu Allah yang adil, Allah yang serius gitu ya. Jadi dia ingin umatnya melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi kalau misalnya umatnya melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendaknya, Allah tidak akan segan-segan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntun umatnya kembali supaya bertobat. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya di dalam proses pengudusan kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meninggalkan perbuatan jahat. Ya, dan hal yang kedua Bapak Ibu, dalam proses pengudusan itu, ya, kita bukan hanya meninggalkan yang jahat, tetapi harus melakukan yang baik. Jika engkau tahu berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu adalah roh yang aktif, yang membawa kita juga hidup aktif, melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ada orang bilang gini, intinya saya tidak berbuat jahat, ya sudah. Mereka merasa cukup pada saat mereka tidak berbuat jahat. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat kamu tidak berbuat baik, kamu berdosa. Jadi di dalam kehidupan pengudusan orang-orang percaya, meninggalkan perbuatan jahat dan berbuat baik itu harus berjalan bersamaan. Mereka harus aktif untuk melakukan perkara-perkara yang baik sebagai bentuk kesaksian mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam kehidupan bangsa non-Yahudi, ya mungkin solidaritas kehidupan mereka itu berbeda ya. Orang Yahudi hidup di dalam solidaritas yang begitu tinggi. Ya, di dalam firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana mereka saling menopang, ya, bagaimana mereka saling membantu, bagaimana mereka
di dalam komunitas itu hidup di dalam kasih kebersamaan. Ya. Dan hal ini diingatkan Rasul Paulus kepada umat non-Yahudi bahwa mereka harus hidup di dalam konsep hidup yang baik. Ya, mereka harus saling menopang, menolong. Bapak Ibu, di ayat 32 itu mengatakan gini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya. Mempunyai karakter yang baik, mempunyai relasi yang baik. Ya. Kasih mesra itu bisa tercurah dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Ya. Dan itu dikatakan bahwa mengampuni, mengikuti teladan daripada Allah. Berarti konsep hidup kita baik itu mengikuti teladan daripada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, itu adalah wujud kasih Allah bagi kita semua. Pengorbanannya itu menjadi teladan yang penting yang harus diikuti oleh setiap orang-orang percaya. Perbuatan-perbuatan baik, ya, pengorbanan adalah satu perbuatan yang baik. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, berbuat baik itu merupakan satu tuntutan, seperti teladan hidup yang telah diberikan oleh Bapak Chandra Salim. Ya, di dalam setiap perbuatan-perbuatannya diceritakan banyak orang. Ya, ada nama baik yang diceritakan, tetapi bukan hanya tertuju kepada pribadinya, ya, tetapi imannya, ya, yang dinyatakan, ya, yang memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi satu kesaksian yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita dua hal, ya, yang dituntut dalam proses pengudusan kita: meninggalkan perbuatan jahat dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu menjadi kehidupan, menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan itu di dalam intervensi Allah Roh Kudus, ya, Allah Roh Kudus yang memberikan kuasa, Allah Roh Kudus yang memimpin kita, ya, sehingga kita boleh menuju kepada akhir daripada perjalanan kehidupan kita, menerima janji-janji hidup yang kekal. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal yang telah kita pelajari melalui Efesus ini. Yang pertama, meninggalkan perbuatan yang jahat. Yang kedua, melakukan perbuatan baik. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan telah mengingatkan kami bahwa dalam menjalani proses kehidupan kami, ya, kami harus melakukan dua hal, yaitu meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik. Seringkali kami hidup dalam ketidakseimbangan. Seringkali kami merasa cukup tidak berbuat jahat, tetapi kami pasif tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara firman Tuhan mengingatkan kami, dua hal ini harus kami lakukan bersama-sama: meninggalkan hal yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami di dalam keterbatasan kekurangan kami. Tuhan sendiri yang memimpin, memampukan kami untuk boleh tetap bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau jaga pelihara akan kehidupan mereka. Kau berkati akan setiap usaha mereka dan setiap tantangan kehidupan mereka. Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dengan melakukan dua hal yang kita sudah dengarkan bersama. Yang pertama yaitu menjauhkan hal yang jahat, dan yang kedua melakukan hal yang baik, supaya setiap hari di dalam perjalanan proses kehidupan kita menjadi orang-orang pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita menaikkan pujian kita bahwa Bapa Surgawi itulah yang memelihara setiap kehidupan kita.
bahasa Mandarin. 我心高处不如我在水处，我软如钉，我在大海深处，随了所以悬仰望住，不知边有比干干不高处，我今高处，神遮住看顾我，我在往上，我在从海广阔，主责我安，使我安稳，天主啊，主Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama orang-orang Kristen di dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan warta ibadah kita di Minggu tanggal 27 September 2020. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Rudi yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, keluarga, terlebih dalam studi yang sedang dijalankan saat ini. Dan kepada seluruh rekan-rekan yang sudah melayani pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih pelayanannya. Selanjutnya, untuk mengikuti keputusan pemerintah DKI Jakarta akan penerapan PSBB lanjutan di DKI, maka ibadah kita secara live akan terus dilaksanakan sampai bulan Oktober. Dan bagi Bapak Ibu seluruh jemaat yang hendak memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, bahkan ucapan syukur, bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang sudah dikirimkan di dalam grup keluarga besar GKRI. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita tetap memakai masker ketika kita berada di luar rumah dan menjaga jarak, sehingga kesehatan kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk didoakan secara pribadi, Bapak Ibu jemaat bisa menghubungi para hamba Tuhan yang nomor handphonenya juga telah tertera di dalam warta gereja kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama membacakan nas Alkitab kita yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita pujikan doksologi dan doa penutup dan berkat nanti kepada hambanya. Puji Allah.
bersyukur Tuhan telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kami untuk boleh melakukannya. Kami boleh hidup, berupaya hidup kudus terus dengan kehendak Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu yang jahat. Dan kami akan berbuat hidup aktif untuk melakukan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, Tuhan jaga pelihara. Para jemaat Tuhan kita terima berkat daripadanya. Kira kasih karunia daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sampai bertemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.